Pertanyaannya tadi Ya. para khalifah Rasulullah yang memiliki kehati-hatian yang tinggi terhadap penulisan hadis di masa mereka. Nah, pesan hal tersebut itu bagaimanakah dampaknya terhadap perkembangan ilmu hadis di masa berikutnya, dan apakah hal ini menyebabkan keterlambatan dalam kodifikasi hadis atau justru memperkuat soliditas periwayatan? Bagaimana dampaknya terhadap perkembangan ilmu hadis? Gimana kira-kira itu? Betulnya itulah yang memicu lahirnya ilmu hadis. Dengan hadis tidak terkodifikasi dan penyedikitan periwayatan pada khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian pada masa terjadinya fitnah dengan tidak terkodifikasi hadis itulah memicu munculnya hadis-hadis palsu. Logikanya kalau hadis sudah tertulis, sudah diakui terkodifikasi, bagaimana mungkin bisa orang buat hadis palsu? Orang akan lihat siapa yang menyampaikan hadis, rujuk kepada kitab. Kalau tak ada berarti palsu. Tapi karena tidak tertulis itu, maka membuka peluang untuk membuat hadis palsu. Nah, dari situ karena peluang hadis palsu terbuka lebar, khususnya pada masa fitnah, maka itu otomatis ulama akan bekerja keras bagaimana cara untuk membentengi jangan tersebar luasnya hadis-hadis palsu itu, atau bisa mengkonter mana hadis yang benar-benar hadis, mana yang palsu. Nah, itulah munculnya ilmu hadis. Pada masa sahabat itu sudah ada cikal bakal ilmu rijal. Nah, diantaranya ada perkataan dari Ibnu Abbas, ada di sini ya, yang mengatakan, kami kalau ada orang yang menyampaikan hadis dan kami tidak mengenal apa yang dia sampaikan itu, kami akan lihat orangnya dulu. Itu sudah dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dilanjut oleh Muhammad bin Sirin, itu tokoh yang terkenal, yang menjadi ucapan mereka itu menjadi cikal bakal lahirnya ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu memang karena memang salah satu utamanya hadis belum tertulis. Kemudian yang kedua apa tadi? Apakah ini menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi hadis atau justru memperkuat soliditas riwayat? Ya, memang begitu. Pada masa Abu Bakar, ini tadi disebut di sini ya, suatu kali Abu Bakar bukan tidak punya tulisan hadis, dia punya. Jadi pada waktu subuh itu dia suatu kali minta kepada Aisyah, anaknya, untuk dibawakan kepadanya tulisan-tulisan hadisnya. Itu lebih kurang sebanyak 500 hadis. Dibawakan oleh Aisyah kepada Abu Bakar, kemudian langsung dia bakar. Tulisan hadis yang sudah dia tulis itu, dia bakar. Karena pada masa dia menerapkan taklil riwayat atau penyedikitan periwayatan. Alasannya tadi sudah diterangkan, karena kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran. Nah, banyak alasan-alasannya. Atau tersibukkannya para sahabat dengan tulisan hadis sehingga terlalaikan dalam Al-Quran, baik dalam tulisannya, pengapalannya, pengamalannya, sehingga sibuk dengan hadis. Karena hadis begitu banyak belum terkodifikasi. Sementara Al-Quran juga belum. Nah, bakar tulisannya itu sebanyak 500 hadis. Kalau kita lihat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, itu termasuk kitab hadis yang paling besar. Imam Ahmad itu dalam rihlanya dia berhasil mengumpulkan lebih kurang 1 juta hadis. Itu luar biasa itu, 1 juta hadis. Kemudian dia seleksi sesuai dengan persyaratannya, yang dia masukkan ke dalam kitab musnadnya hanya 40 ribuan saja. Ada yang mengatakan 43 ribu dari 1 juta hadis. Nah, hanya itu. Nah, jadi Abu Bakar itu menerapkan taklirul riwayah, penyedikitan periwayatan. Kemudian Umar bin Khattab juga begitu.
Umar bin Khattab sebetulnya sudah pernah punya ide untuk mengkodifikasikan hadis. Dia bicarakan dengan sahabat-sahabat lain, kalau tidak salah termasuk dengan penasihat khalifahnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian ketika dia bicarakan itu, nah, akhirnya dia ragu dan melakukan sholat istikharah selama sebulan. Apakah dia akan lanjutkan untuk melakukan kodifikasi hadis, putusan hadis, atau tidak? Lalu setelah istikharah selama sebulan, hasil dari istikharah itu dia berkesimpulan tidak menulis hadis. Nah, jadi mereka praktekkan taklilu riwayat. Dalam Musnad Ahmad, hadis Abu Bakar itu hanya 81 saja. Baca kata Musnad Ahmad bin Hambal, karena Musnad pertama dalam Musnad Ahmad, Musnad Abu Bakar. Hadisnya hanya 81. Umar lebih banyak lagi. Ini menunjukkan mereka menerapkan taklilu riwayat. Tapi bukan berarti hadis itu hilang dengan penerapan ini, tidak begitu. Nah, jadi apakah itu mempengaruhi kodifikasi? Memang kodifikasi itu mereka tolak, belum pada masanya. Baru nanti ada perintah secara resmi melakukan kodifikasi oleh siapa? Siapa yang pertama? Memerintahkan melakukan tadwin atau kodifikasi terhadap hadis Nabi itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kapan dia jadi khalifah? Tahun 99 sampai 101 Hijriah. Dalam pembahasan berikutnya ada sejarah bagaimana kodifikasi hadis. Sekarang pada masa sahabat saja dulu. Atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Silakan lanjut. Baik, ini menjawab pertanyaan dari pada masa ini hampir 30 tahun untuk dia tahu hati-hati dalam hasil hadis apa itu cukup dan apa faktor lain atau ada faktor lain ada keterlambatan dalam selama itu dalam apa baik, bahkan pembayaran hadis pada masa Khulafaur Rasyidin pertama awalnya adalah Umar bin Khattab didasarkan pada beberapa faktor utama. Pertama itu kekhawatiran tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Pada masa awal Islam, Al-Quran masih dalam proses dihafal dan disebarluaskan secara luas. Dan umat khawatir jika Al-Qurannya diriwayatkan, orang-orang bisa keliru membedakan antara mana firman Allah yaitu Al-Quran dan mana adalah hadis. Dan itu baik itu menghindari histori kesalahan dalam perayaan. Hadis pada saat itu lebih banyak disampaikan secara lisan sehingga memahami hadis sehingga hanya fokus sahabat yang benar-benar memahami hadis yang boleh diriwayatkannya. Yang ketiga itu mencegah pemalsuan hadis. Sehingga dalam Islam ada prinsip munculnya hadis-hadis palsu yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Dengan membatasi periwayatan sahabat memastikannya hadis yang benar-benar otentik yang sesuai. Faktor yang keempat itu fokus pada penyebaran dan pemahaman Al-Quran. Khalifah Abu Bakar dan Umar yang menekankan pada umat Islam agar mempelajari dan memahami Al-Quran terlebih dahulu. Hadis tidak penting, tapi pemahaman Al-Quran dianggap sebagai prioritas utama. Dan faktor yang kelima itu menghindari perpecahan di kalangan umat. Jika seandainya setiap orang bebas meriwayatkan hadis terpercaya yang boleh, jika seorang bebas meriwayatkan hadis tanpa verifikasi, bisa terjadi perbedaan pemahaman yang menyebabkan perselisihan di kalangan umat. Dengan pembatasan ini hanya sahabat yang terpercaya yang meriwayatkan hadis, sehingga keaslian ajaran Nabi tetap terjaga. Kesimpulan dari ayat yaitu pembatasan periwayatan hadis pada masa Khalifah Rasyidin bukan berarti menolak hadis, tetapi merupakan strategi untuk menjaga
kesaksian dan kemudian dari Islam. Memastikan umat Islam tidak bingung antara Al-Quran dan hadis. Serang juga beberapa masih faktor. Dari yang menjadikan mengetahui kalau misalnya ada tiba-tiba yang menggunakan hadis, mereka langsung letak gitu, dipalsuin kan. Jadi kayak kalau persyaratan kemarin itu konsultasi dulu gitu, ini ada siapa dulu. Tapi di sisi saya masa itu agak tabu karena Nabi kan nggak boleh hadis satu orang doang kan, ramai kan, ada juga kalau dibuat kayak itu ini susah. Jadi untuk kodifikasinya juga wajar sih dijadikan dimunculkan itu. Ada satu seperti yang kita jadi untuk antisipasi tercapainya dengan pemahaman Al-Quran. Pada masa bukan berarti para sahabat itu membatasi apa namanya ilmu hadis, tapi juga fokus ke sekalian untuk mengecek keaslian. Dan juga pada masa khalifah itu pada awal-awal wafatnya Muhammad SAW, dan itu masih terfokus kepada pemahaman Al-Quran, kepada penelitian Al-Quran. Dia nanti tidak ada kesalahpahaman mana antara hadis dan mana sunnah atau hadis. Jadi bukan berarti relasi riwayatnya, tapi dia memverifikasi mana hadis yang betul-betul tersampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada masa itu masih terfokus pada penyampaian Al-Quran. Bukan berarti hadis ditinggalkan, tapi masih terfokus pada Al-Quran. Jadi secara Rasul zaman itu ada esensi riwayat. Apa pertanyaan tadi itu awalnya? Pertanyaannya apa tadi itu? Apakah ada faktor lain yang mendapatkan hadis tersebut? Hampir 30 tahun. Abu Bakar dan Umar melarang mereka. Kata tidak. Kalau saya menekan hadis seperti sekarang pada masa Umar, saya akan dicambuk oleh Umar. Dia memang dilarang.
kecuali hadis-hadis yang sudah masyhur saja. Tadi kasus yang terjadi pada Abu Musa Al-Asy'ari tadi kan di sini ketika dia bertamu ke rumah Umar. Umar mengira Abu Musa pasti akan masuk ke dalam rumahnya walaupun tidak mendengar jawaban salam. Tapi perkiraan Umar itu meleset. Ternyata Abu Musa tidak masuk. Dan dia meninggalkan rumah Umar. Umar pun terkejut. Kemudian dia suruh orang lain untuk mencari Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa dia tidak masuk? Maka kata Musa Al-Asy'ari, dia mau masuk karena pernah mendengar Rasulullah kalau bertamu ke rumah saudara itu, ucapkan salam 3 kali. Kalau sudah ucapkan salam 3 kali tidak jawaban, berpalinglah. Jangan dong masuk. Mendengar itu Umar pun marah. Mana buktinya? Rasul pernah mengatakan itu. Kalau Umar marah, semuanya takut. Karena jangankan sahabat, iblis pun takut dengan Umar. Kalau nampak Umar itu, dia cari jalan lain. Itu iblis. Nah, karena Umar akan mencambuk siapa yang sembarangan menerangkan hadis. Maka dalam keadaan ketakutan, Abu Musa Al-Asy'ari pun pergi ke masjid. Nah, mencari siapa kira-kira kalau ada sahabat lain yang juga mendengar hadis. Maka dia pun pergi ke masjid dan menjumpai sekelompok sahabat yang masih duduk di masjid. Dia ceritakan kepada Umar mengancam dia. Karena mengatakan sesuatu dari Nabi, dia tidak punya saksi. Untunglah Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya juga pernah mendengar Nabi mengatakan. Maka mereka berdua pergi menjumpai Umar dan Ubay bin Ka'ab sebagai saksinya. Baru Umar menerima. Jadi tidak sembarangan kamu dilarang memberikan hadis, apalagi kodifikasi. Tapi bukan berarti tak ada sahabat yang menulis, ada. Cuman untuk pribadi masing-masing. Karena ini masih dekat dengan masa Nabi. Nabi melarang menulis hadis. Seperti dalam materi yang dulu, Rasul mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian menulis dariku selain dari Al-Quran. Siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, fal yamhuku, hendaklah dia hapus. Jadi itu yang pada masa itu. Tapi pada masa Utsman keadaan sudah berbeda. Pada masa Utsman, sahabat-sahabat yang selama masa Abu Bakar dan Umar itu rata-rata berada di Madinah disuruh untuk menyampaikan hadis. Maka pada masa Utsman lah, walaupun pada dasarnya juga melarang atau melakukan taklil, tapi sudah mulai sedikit demi sedikit dikurangi dan diberikan kepada sahabat untuk memberikan hadis. Karena mereka sudah berpencar ke daerah-daerah. Itu pada masa Utsman. Nah itu kira-kira. Apa lagi? Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh baik. Itu ada kaum yang lain memasukkan hadis selain Muhammad. Dan yang kami ketahui pemasukan hadis tidak hanya dilakukan oleh kaum kelompok sahabat, tetapi berbagai kelompok lain yang berbagai motif, yaitu kelompok yang pertama kelompok politik selain Syiah yang terkait membuat hadis untuk mendukung klaim mereka terhadap Ahlul Bait. Kelompok Khawarij juga memasukkan hadis untuk menentang pemimpin tertentu. Dan bagi seperti jami'ah dan
Kadang tinggi. Dan yang siapa tadi 15 menit. Kan ibaratnya kalau kan kelihatan paling ya awalnya terhalang dalam kita apa ada tadi yang untuk membuat ada gitu konsumsi dari membuat ada atau ancaman-ancaman atau untuk lebih menggunakan metode dakwah dia yang siang ini tadi jadi kayak personality gitu. Politik berapa? Politik aja lah. Kalau untuk mengimplementasi yang subi atau gimana? Coba memutuskan ahli tadi. salah satu motif terbesar pemasukan hadis adalah untuk mendukung kepentingan politik satu tujuan. Pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi perselisihan antara Abu Bakar Umar dan Utsman. Adalah kelompok yang dulu paling Abu Bakar Umar dan Utsman dengan mereka yang menganggap itu kelompok sendirian. Dan mereka yang menganggap bahwa misalnya di berarti dan kebenarannya. Beberapa penduduk Syiah ekstrem memutuskan hadis untuk mengangkat kedudukan Ali dan keluarganya. Misalnya dengan hadis yang menyinggung secara berlebihan. Sebaliknya, ada juga pihak yang memasukkan hadis untuk menjadikan Ali dan keluarganya. Jadi kepentingan kedudukan itu. Akhirnya dia politik dalam memperbaiki hadis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Katrin. Pertanyaannya tadi, seberapa besar pengaruh politik dan kekuasaan dalam proses pengumpulan dan penyebaran hadis pada masa Khalifah Rasyidin seperti masa Ali dan Muawiyah? Baik, dampak pengaruhnya itu yang pertama tadi, kepentingan politik yang telah mendorong mereka atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Kalau tak dampak lainnya, khususnya pada masa perselisihan antara pengikut Ali dan Muawiyah, berdampak signifikan terhadap pengumpulan dan penyebaran hadis. Ketegangan politik ini memicu pemalsuan, manipulasi dan perbedaan antara tafsiran hadis yang menguntungkan pihak tertentu.
sehingga menciptakan fragmentasi dalam pemahaman umat Islam. Dampak yang lain, hal ini juga menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan hadis secara sistematis dan memperburuk ketegangan antar kelompok. Secara keseluruhan, politik dan kekuasaan berperan penting dalam membentuk lanskap hadis pada masa itu dengan mempengaruhi otoritas keagamaan dan klaim kepemimpinan dalam Islam. Gimana terus? Sudah. Nah, yang tadi masalah hadis palsu, apa itu pertanyaan? Masalah faktor kepadan. Oh, oke, dari palsu yang dicetus oleh kaum Syiah yang berlakunya, dan apa ada kaum lain dan politik tertentu. Hadis palsu kapan pertama munculnya? Oleh Al-Adlabi, dia bukakan ada 3 pendapat tentang pertama kali munculnya hadis palsu. Pendapat yang pertama, dia katakan hadis palsu sudah muncul pada masa Nabi, tapi ditolak oleh banyak ulama. Alasan dia, karena pernah ada seorang laki-laki, dia pernah melamar seorang perempuan yang tinggal di salah satu sudut kota Madinah, tapi lamarannya ditolak. Kemudian dia datang ke tokoh kaum itu, dia katakan dia diperintah oleh Rasulullah untuk menyelesaikan suatu perkara di daerah itu. Nah, lalu orang-orang yang berada di pinggiran kota Madinah tadi curiga. Kemudian mereka datang kepada Rasul dan mengkonfirmasi, benarkah dia diutus oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Maka Rasul dalam berat itu dikatakan menyuruh untuk membunuhnya. Tapi riwayat ini lemah, dhaif, sehingga ditolak oleh banyak para ulama. Tapi itu tercatat sebagai satu pendapat yang menyebutkan kapan kira-kira munculnya hadis palsu. Yang kedua, berdasarkan asumsi saja. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi tidak punya bukti. Pendapat kedua ini mengatakan dengan adanya hadis itu berarti sudah ada pemalsuan pada masa Nabi, cuman bukti tak ada. Maka ini juga ditolak. Pendapat ketiga baru yang mengatakan bahwa hadis palsu baru mulai terjadi pada tahun 40 Hijriah. Ketika terjadinya pergolakan politik antara Ali dan Muawiyah. Di mana Muawiyah menuntut kepada Ali sebagai khalifah untuk menuntaskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi sampai sekarang kan tidak ada sejarah yang mencatat siapa pembunuh Utsman bin Affan. Lalu diadili, tidak ada. Jadi kelompok Muawiyah menuntut kepada Ali untuk diselesaikan kasus pembunuhan Utsman. Tapi Ali memandang karena begitu banyaknya urusan umat yang perlu segera diselesaikan, sehingga itu tidak sampai untuk diselesaikan. Maka mereka menuntut kepada Ali. Terjadilah dualisme di tubuh umat Islam. Maka pada tahun 40 Hijriah itu ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Amr bin As mewakili pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali.
untuk berembuk mau diapakan kepemimpinan antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah juga membuat sebuah kepemimpinan. Akhirnya mereka sepakat dua-duanya diturunkan dari kepemimpinannya. Ali diturunkan, Muawiyah juga diturunkan. Lantaran Abu Musa lebih senior, lebih tua daripada Amr bin As, maka dalam mengumumkan kedua orang diturunkan dari kepemimpinannya, maka Amr bin As menyuruh Abu Musa terlebih dulu mengumumkan penurunan Ali. Maka Abu Musa pun mengumumkan bahwa Ali diturunkan dari kekuasaannya. Sampai giliran Amr bin As, dia mengangkat, malah bukan menurunkan Muawiyah, tapi malah mengangkat. Ibaratnya kira-kira begini bahasanya. Kita sudah sama-sama mendengar Ali diturunkan dari kekuasaannya, sekarang digantikan oleh Muawiyah. Nah, tentu terjadi pergolakan. Pihak Ali pun terpecah menjadi dua. Ada yang pro kepada Ali dengan pro yang bulat, terlalu fanatik. Inilah yang melahirkan kelompok Syiah. Ada yang tidak setuju dengan kelompok Ali, ini yang melahirkan kelompok Khawarij. Jadi ada 3 kelompok. Ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali karena Ali menerima arbitrase itu, melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar bagi kelompok Khawarij kafir bunuh. Itulah Khawarij. Jadi kalau ada yang mengkafirkan pelaku dosa besar selain daripada syirik, mengkafirkan pelaku dosa besar selain pada syirik, itu kelompok Khawarij. Nah, sikap-sikapnya dari situ. Kalau ada pun sekarang berarti memang ujung-ujungnya sampai kepada Khawarij itu. Khawarij selain membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Hah? Yang membunuh Ali siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa itu Abdurrahman? Seorang Khawarij. Dia bukan orang sembarangan. Dia itu salah satu ahli qiraat Umar bin Khattab. Umar pernah perintahkan dia untuk mengajarkan qiraat Al-Quran. Sebagai pengajar yang disuruh oleh Umar, direkomendasikan oleh Umar. Salat malamnya tak tanggung-tanggung. Hafal Quran, ibadahnya tak bisa dilawan. Itu disyaratkan dalam hadis Nabi. Tapi Al-Quran hanya sampai di lisan mereka. Pemahaman mereka itu Khawarij yang melakukan dosa besar, kafir, dibunuh. Maka dia bunuh Ali pada waktu subuh. Saat Ali hendak menuju ke masjid sholat subuh, dia tikam dari belakang dengan pedangnya, sehingga pedangnya itu tembus dari belakang telinga sampai ke bawah hidungnya Ali. Itu hari Kamis. Akhirnya Ali wafat pada Ahad. 2 hari setelah itu. Ali wafat karena ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam itu. Jadi menunjukkan betapa fisik Ali itu kuat. Kalau kita barangkali langsung mati seketika itu, orang-orang sekarang. Ali tidak. Dia meninggal 2 hari setelah itu. Maka wajar orang-orang kuat itu istrinya banyak. Biar dia memberikan keturunan yang kuat-kuat pula. Seperti Ali. Ali masa menikah dengan Fatimah tak pernah menikah. Setelah itu dia menikah, berpoligami. Nah, jadi yang pertama sekali menyebabkan munculnya hadis palsu itu memang motif politik. Itu pertama sekali. Kelompok yang tidak suka dengan Ali, kelompok Khawarij, membuat hadis palsu mendukung kelompok mereka. Kelompok yang pro Ali membuat hadis palsu pula. Kelompok Muawiyah membuat hadis palsu. Semua itu masih dalam motif politik. Nah, tapi setelah itu motif pembuatan hadis palsu itu bukan lagi terbatas pada motif politik. Banyak sekali motif-motifnya. Ada yang motif berdagang, ada seorang pedagang di pasar, dia penjual terung, penjual sayuran. Agar jualannya laku, dia buat hadis. Al-bazijanu syifa'un likulli da'in. Bazijan artinya terung. Terung itu obat segala sesuatu. Lakulah terungnya. Seorang anak pulang dari belajar tempat gurunya dalam menangis.
rupanya dipukul oleh gurunya. Orang tua tak terima, dia buat hadis palsu menjelek-jelekkan pola mengajar guru. Jadi berkembang begitu luas, banyak sekali. Paling tidak ada 8 motif munculnya hadis-hadis palsu yang motif utamanya diawali oleh motif politik itu. Nah, itu terjadi pada 40 Hijriah. Itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berapa lama Ali menjadi khalifah? Tak ada yang tahu? Abu Bakar berapa lama jadi khalifah? Tahun berapa dia wafat? Itu saya sampai tak tahu itu. Abu Bakar wafat tahun ke-13 Hijriah. Kurang dari 3 tahun dia jadi khalifah. Lanjut Umar bin Khattab berapa lama? 10 tahun. Wafat tahun 13 tambah 10. 13 tambah 10 berapa? Tahun 23 Hijriah. Lanjut berapa tahun? Ini sirah yang pokok-pokok ini. Selama 12 tahun. Wafat tahun 36 Hijriah. Disambung oleh Ali sebetulnya 3 tahun setengah. Disambung oleh anaknya Hasan. Kemudian 6 bulan setelah itu baru terjadi itu. Ali terjadi arbitrase, masih disambung oleh anaknya. Anaklah yang akhirnya menyerahkan kekuasaan itu kepada pihak Muawiyah sehingga terjadilah penyatuan kaum muslimin seluruhnya kembali. Oleh anak Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Karena saat itu terjadi dualisme. Ada kekuasaan di bawah Muawiyah, ada kekuasaan di bawah anak Ali Hasan. Maka bersatu kembali serahkan kepada Muawiyah. Muawiyah membentuk sistem kerajaan yang itulah disebut dengan dinasti Bani Umayyah. Setelah Muawiyah disambung oleh anaknya Yazid. Kemudian hanya sebanyak 12 raja atau khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang ke-8 dari dinasti Umayyah. Ada yang mengatakan ke-7, ada 8, tapi sepertinya lebih tepat khalifah yang ke-8 dari dinasti Umayyah. Setelah peninggalannya tadi itu berapa selang waktu terjadi Karbala? Terjadinya Karbala. Masa belum tahu persis itu. Apa yang hubungannya? Pasti ada. Karena peristiwa Karbala itu memutarbalikan fakta oleh orang-orang Syiah terhadap Husain. Nanti coba dicari sejarah terjadi Karbala itu. Baik, apa lagi? Silakan. Pertanyaan dari saudari tadi, seorang sahabat Nabi menyampaikan hadis dengan pemahaman yang mana kita ketahui pada masa Nabi itu kan lebih dengan kehati-hatian dibandingkan berikutnya. Apakah hadis tetap dapat diterima sebagai hujjah dijelaskan berdasarkan prinsip kehati-hatian riwayat? Saya menjawab. Hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi dengan pemahaman bukan lafaz asli, itu hanya dengan pemahaman saja dari makna hadis tersebut, tetap dapat diterima sebagai hujjah selama memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam periwayatan. Berikut penjelasan berdasarkan bagaimana prinsip kehati-hatian dalam periwayatan tersebut. Pertama yaitu kredibilitas sahabat dalam periwayatan. Sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan memahami ajaran beliau secara langsung. Mereka memiliki integrasi tinggi, integritas tinggi, dikenal jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan hadis. Dan para sahabat tidak meriwayatkan hadis sembarangan dan selalu berusaha memastikan kebenarannya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip as-sabut, verifikasi dan konfirmasi. Jika seseorang sahabat tidak hafal lafaz hadis secara persis, dia tetap memastikan maknanya tidak berubah dalam meriwayatkannya.
Dalam beberapa kasus, para sahabat melakukan tabayyun, yaitu klarifikasi kepada sahabat lain untuk memastikan pemahaman yang benar. Contohnya, Khalifah Umar bin Khattab sering meminta bukti atau saksi lain sebelum menerima suatu hadis. Jadi dia mencari saksi bukti dari hadis tersebut sebelum menerima hadis tersebut. Prinsip ketiga itu batasan dalam meriwayatkan hadis dengan makna. Meskipun diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, tidak dengan lafaznya. Sahabat yang melakukan harus memiliki pemahaman bahasa Arab yang kuat. Mereka harus memastikan bahwa inti dan hukum dalam hadis tidak berubah meskipun lafaznya sedikit berbeda dari lafaz aslinya. Oleh karena itu, hanya sahabat yang memiliki pemahaman mendalam yang diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Prinsip keempat yaitu prinsip ihtiyat, hati-hatian dalam agama. Sahabat yang meriwayatkan hadis dengan pemahaman tetap berpegang pada prinsip hati-hatian dalam agama, yaitu tidak menambah atau mengurangi makna hadis. Kedua itu menghindari kesalahan pemahaman hukum yang bisa menyesatkan umat. Yaitu memastikan hadis tetap sesuai dengan ajaran Nabi dan Al-Quran. Kesimpulannya dapat disimpulkan dari semua tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan pemahaman tetap dapat diterima sebagai hujjah atau dalil dalam Islam. Selama periwayatannya memenuhi prinsip kehati-hatian, yaitu verifikasi ketat atau disebut dengan tasabbuh, pemahaman bahasa yang benar serta tidak mengubah makna asli hadis. Dengan sistem kehati-hatian yang diterapkan oleh para sahabat, hadis yang disampaikan tetap memiliki orientalitas yang kuat dalam hukum. Misal hadis Nabi SAW itu, contoh hadisnya, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in min nawa, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bagaimana hadis ini diriwayatkan dengan maknanya? Di sini kita dapat jelaskan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi lafaznya sedikit berbeda-beda di berbagai riwayatan. Ada yang meriwayatkan dengan tambahan atau pengurangan lafaz, tetapi maknanya tetap sama dari hadis yang pertama. Sahabat yang tidak hafal lafaz secara persis tetap meriwayatkan dengan maknanya, karena mereka memahami esensi hadis ini. Mengapa hadis ini tidak diterima? Diriwayatkan karena itu diriwayatkan oleh sahabat yang terpercaya, yaitu Umar bin Khattab, yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, alasannya itu maknanya tetap utuh, meskipun lafaznya ada yang diganti atau ada yang ditambah atau dikurangin, tapi maknanya tetap utuh, sama dengan makna yang disampaikan di awal. Yang ketiga itu alasannya tasabbuh, verifikasi yang telah disebutkan tadi, yaitu dilakukan oleh banyak perawi sehingga hadis ini tetap sahih dan diterima sebagai hujjah. Bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Sama-sama mungkin menyampaikan hadis dengan pemahaman yang berbeda, karena kita ketahui bahwasanya pada zaman Nabi itu lebih hati-hatian yang Ya, terus tidak dalam metodenya. Maka hadis tersebut dapat diterima sebagai hujjah, jelaskan menurut prinsip hati-hatian. perbedaan sahabat. Di kalangan sahabat sudah ada tradisi kalau mereka menerima suatu hadis dari satu sahabat, kemudian sahabat lain juga mereka hadis yang sama, mereka akan mengkoordinasikan kepada mereka, sahabat-sahabat yang meriwayatkan itu. Tapi tentu tidak semua juga akan tercapai. Nah, kalau berdasarkan hadis Nabi, perbedaan itu terjadi, tentu mereka akan mencari, kalau di kalangan sahabat mereka akan mengamalkan pertama hadis yang mereka lihat sendiri. Itu prinsipnya sahabat. Nah, lalu kalau mereka tidak menerima langsung dari Nabi, tentu akan meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kalau mereka menerima hadis dari sahabat, lalu ada sahabat yang lain juga mengetahui, mereka akan konfirmasi. Nah, umpamanya hadis tentang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengatakan, sabda Rasul, siapa yang saat
masuknya waktu subuh masih dalam keadaan janabah, maka tidak ada puasa baginya pada hari itu. Saat waktu subuh masih dalam keadaan janabah, artinya sebab yang menjadikan dia janabah itu bukan setelah masuknya waktu subuh, sebabnya itu sebelum masuk waktu subuh, tapi mandi janabahnya setelah masuknya waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lalu ada 2 orang sahabat yang merasa heran dengan riwayat ini. Maka dia konfirmasi kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah mengatakan tidak begitu. Rasulullah itu mandi janabahnya setelah masuknya waktu subuh, kemudian dia berpuasa pada hari itu. Lalu 2 orang sahabat ini setelah dari Aisyah, dia datangi kembali Abu Hurairah. Bahwa Aisyah mengatakan begitu. Lalu apa kata Abu Hurairah? Kalau begitu ikutilah apa yang dikatakan oleh Aisyah. Sebab saya tidak terima langsung dari Nabi, tapi dari yang lain. Dari Muhammad bin Fadl, kalau tidak salah. Dia terima dari sahabat lain, tidak langsung kepada Nabi. Maka terimalah apa yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi orang yang janabah ketika waktu subuh sudah masuk, dia masih bisa berpuasa. Asalkan sebab janabahnya, hubungan suami istri, itu dilakukan sebelum masuknya waktu subuh. Tapi kalau bagi yang tertidur bermimpi, itu lain persoalan. Itu di luar kesanggupan dia, itu dimaafkan. Boleh saja. Maka yang dipakai apa yang dikatakan Aisyah, karena Aisyah tentu lebih tahu tentang urusan ini. Ini urusan pribadi Nabi, tentu istrinya lebih paham tentang itu dibandingkan dengan Abu Hurairah. Itu ada konfirmasi. Nah, lalu apakah riwayat sahabat itu kita jadikan hujah yang berbeda? Tentu kita akan melakukan langkah tarjih kalau terjadi perbedaan yang mutlak, atau mengkompromikan. Ini juga sama prinsipnya bagaimana menghadapi hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Langkah pertamanya mengkompromikan. Nah, itu biasa. Antara hadis dengan hadis kompromikan. Bisa jadi hadis yang satu berbicara secara umum, hadis yang lain berbicara secara khusus. Berarti kompromiannya makna umum diberlakukan atas kondisi yang umum, makna yang khusus diberlakukan atas kekhususannya. Nah, ya kalau tidak dari sahabat, tentu dari siapa lagi kita akan menerima apa yang datang dari Nabi. Hanya tentu kita akan melanjutkan. Kalau terjadi pertentangan, maka ada ilmu yang berbicara tentang itu, yaitu ilmu mukhtalifil hadis. Tapi kalau pendapat sahabat yang bertentangan, nah, itu perlu dikaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah lagi. Mana yang lebih dekat dengan itu? Sebab pertentangan pendapat di kalangan sahabat sudah terjadi antara Abu Bakar dan Umar saja. Ada yang mencatat ada 13 masalah yang diperselisihkan antara Abu Bakar dan Umar. Nah, tentu kita akan mencari mana pendapat yang lebih kuat. Standarnya mana yang lebih dekat dengan mana Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, itu kira-kira. Baik, ada lagi? Yang lain? Jadi taklilul riwayah itu pada masa Abu Bakar dan Umar saja. Kalau pada masa Utsman sudah mulai berkurang. Karena sahabat berpencar-pencar sampaikan hadis, karena perkembangan wilayah Islam pun juga semakin berkembang. Kenapa Abu Bakar dan Umar menerapkan taklil atau iklal? Karena kehati-hatian mereka. Jangan tersibukkan dalam mengurus Al-Quran. Al-Quran kan belum terkumpulkan. Dibukukan. Pada masa Abu Bakar baru jamul Quran. Al-Quran dikumpulkan saja. Dalam berbagai tulisan. Ada yang menulis di pelepah kurma. Ada yang menulis di tempat-tempat lain. Dikumpulkan saja. Itu pengumpulan jamul Quran. Pada masa Utsman lah baru dilakukan. Kalau pengumpulan jamul Quran pada masa Abu Bakar.
pada masa Utsman itu sudah mulai bahasanya sudah disatukan, dialeknya sudah disatukan, jadi dialek Quraisy. Itu pada masa Utsman. Kemudian pada masa Ali sudah lebih dikembangkan lagi, sudah mulai dibuat baris-barisnya. Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat itu. Nah, pada masa Utsman pun sahabat sudah berpencar. Dan pada masa Utsman sudah dibukukan Al-Quran, kemudian dicetak menjadi 6 mushaf. Itu yang disebar ke 6 wilayah. Nah. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan